dengan Bapak Hidayah Utama Lubis. Beliau adalah Regional Community Engagement Manager AWS ASEAN, Greater China and Middle East. Akan membawakan materi inklusi dan adaptasi teknologi untuk pembelajaran STEM. Ini case tentang sustainability di AWS. Dipersilakan Pak Hidayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, terima kasih banyak Ibu. Sambil menunggu, ada satu hal yang hilang dari acara hari ini Bu, belum ada yang pantun Bu. Dari saya Iya. pantun dulu nih ya. Silakan Saya Pak. tadi nungguin soalnya nggak ada yang mulai, jadi Boleh, saya deh. boleh silakan. Boleh cakep yang kenceng ya. Ya, Menulis bait untuk puisi, cakep. kata dirangkai menjadi rapi. Cakep. Senang sekali bisa hadir di sini, berkolaborasi untuk kemajuan negeri. Cakep. Tepuk tangan. Sekarang udah pas Bu. Udah pas, udah lengkap ya? Iya. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini case study sekaligus juga program yang kita lakukan di Indonesia, tapi juga kita mereferensikan yang AWS lakukan secara global. Boleh lanjut? Nah, next. Oh udah ya. Jadi buat yang belum tahu bahwa AWS ini adalah perusahaan cloud computing ya. Kita penyedia layanan teknologi. Mungkin beberapa perusahaan di sini ada yang udah pakai service kita gitu ya, ada yang belum. Dan kita adalah bagian dari grupnya Amazon.com yang mungkin orang-orang kenalnya punya Jeff Bezos gitu ya, headquarter di Seattle, Amerika Serikat. Kita di Indonesia relatif baru, 2021 Desember nanti kita ulang tahun keempat, dan kita bagian dari kompleks digital infrastructure Amazon di 38 region di seluruh dunia. Kita melayani lebih dari 200 negara. Nah, yang unik adalah, saya nggak akan masuk ke urusan cloud-nya ya, karena itu bagian sales, saya bukan sales di sini. Kita punya global division yang kita sebut dengan AWS in Communities. Di bawah yang namanya Global Data Center Team. Nah, tim inilah yang kemudian menyusun program CSR secara global. Untuk menyusun itu, kita punya 4 pilar. Ada STEM, Skill Development, Sustainability, sama Hyperlocal Impact. Sustainability ini harusnya buat Bu Retno nih, cuma Bu Retno nggak ada, nanti mungkin sesi terpisah Pak Tommy ya. Karena kita punya khusus buat water juga, untuk menjawab tentang data center tadi. Nah, STEM Education ini yang menjadi pilar kenapa kita menggunakan inklusi dan adaptasi teknologi terhadap pendidikan, khususnya pembelajaran STEM. Lanjut. Oh, udah ya, ini belum. Oke. Nah, secara singkat, kenapa kita melakukan ini? Karena kita melihat ada dua hal. Satu, kesenjangan antar sekolah, antar wilayah, swasta negeri, dan kemudian kita melihat juga ada relevansi dan compatibility. Kenapa? Karena teknologi ini dipakai oleh semua orang, anak kecil, bocil, sampai orang tua, dari mulai bangun sampai tidur, semua pakai teknologi. Dan kita nggak mau cuma menjadi konsumen aja, makanya kita perlu membawa teknologi ini karena pendidikan, karena ini menjadi fondasi dari pembentuk status sebuah negeri di masa kini dan masa mendatang. Dan kesenjangan itu kemudian membutuhkan effort untuk memberikan akses secara gratis, secara inklusif, sehingga mengurangi gap antara sekolah-sekolah yang sudah punya akses terhadap teknologi, sekolah-sekolah elit gitu ya, internasional, dengan sekolah negeri yang menjadi beneficiaries kita. Jadi gimana caranya kita upgrade yang sekolah negeri ini agar mereka berani bertanding dengan sekolah-sekolah lain yang sudah lebih bagus. Tujuannya apa? Satu, di semua program kita fokus pertama adalah ke guru, karena guru ini backbone-nya. Kalau guru kita berdayakan, kita latih, kita kasih kompetensi, kita beri mereka mainan dalam tanda kutip, mereka akan lebih mudah untuk menularkan ke siswa-siswanya. Dan itu akan membentuk satu ekosistem kecil di sekolah, di mana guru menyiapkan rencana pembelajarannya, siswa menjadi subjek pembelajarannya, dan kemudian mereka bersama-sama mengerjakan proyek-proyek atau prototipe yang kita support secara fasilitas dan aksesnya. Itu kira-kira dalam skop kecilnya. Harapan kita nantinya yang mereka lakukan ini bisa diintegrasikan dalam kurikulum di tingkat SMA atau SMK pada tahap awal, baik di level kabupaten kota, provinsi maupun nanti nasional. Karena kita tahu di Dasmen sudah sangat-sangat kencang untuk kurikulum AI ini ya, walaupun saya yakin itu nggak akan mudah dan membutuhkan waktu yang cukup untuk menyusun dengan baik dan benar serta sesuai dengan konteks di Indonesia. Next. Nah, sekarang masuk ke menunya nih. Belum ya? Belum muncul. Oke, kayaknya disconnected nih. Bentar ya. Oke, ini menunya dulu nih.
Nggak semua, tapi beberapa yang cukup signifikan. Jadi kita punya STEM capacity building, ini khusus buat guru. Guru kita latih, kita training, kita kasih project, kita minta mereka bikin lesson plan, dan mereka harus melaksanakan itu, mengimplementasikan di sekolah dalam waktu 6 bulan. 1 semester, untuk kemudian kita review, dan kemudian kemarin kita punya platform mereka mengajar, kita unggah ke sana. Di samping itu, mereka juga kita fasilitasi dengan akses ke platformnya punya AWS, yang notabene itu biasanya berbayar untuk para customer dan IT profesional, tapi buat guru free, tanpa batas waktu selama mereka mengikuti program ini. Selesai dengan guru, masuk ke siswanya. Ngapain dengan siswa? Kita bikin upskilling, hackathon. Prinsip dari AWS, kita bikin program nggak cuma one hit gitu ya, one hit lari, tapi kita pengen mereka pertama tahu tentang teknologinya, mereka punya pemahaman yang benar, dan yang paling penting bisa mengaplikasikannya. Caranya gimana? Kita bikin hackathon, kita bikin upskilling, di mana siswa ini kita bekali akses platform semuanya yang dibutuhkan, baik software maupun hardware, untuk mereka membuat project bersama guru mereka. Nah, di sini kita pakai basisnya adalah cloud, ya, karena kita sebagai penyedia cloud dan kita punya platformnya. Namun sekarang kita shifting lebih banyak ke generative AI, dan mungkin ke depan akan masuk ke agentic AI yang notabene akan lebih advance lagi. Dan kita yakin anak Indonesia punya kapasitas, punya talent untuk bisa di threshold itu. Dan yang ketiga, ini program yang sifatnya global gitu ya. Kita sebut Global Signature Program. Yang pertama kita punya Think Big Space. Ini semacam STEM Labs yang menjadi hub dari pembelajaran STEM di sebuah tempat. Kita punya satu di Indonesia, di SMKN 1 Karawang, itu yang pertama di Asia Tenggara, dan itu yang pertama secara global yang dilengkapi dengan platform pembelajaran AWS yang official punya AWS. Karena di tempat lain, di negara lain, mereka tidak punya itu, hanya di sini baru kita bikin. Dan yang kedua, ini khusus buat perempuan. Kita punya Girls Tech Day. Ini sudah dilakukan di 13 negara. Tujuannya adalah, satu, kita ingin memberikan tempat buat para siswi, di mana mereka bisa mengeksplor minat mereka, passion mereka untuk teknologi. Yang kedua, mereka bisa bicara langsung dengan para pemimpin teknologi perempuan, baik di Indonesia maupun negara lain, di mana ini berada. Dan ketiga, mereka bisa menyalurkan, mereka bisa punya hands-on experience tentang cloud, tentang GenAI, robotik, kita sediakan, dan di hari itu benar-benar mereka bisa bermain dengan teknologi terkini. Oke, lanjut. Nah, secara singkat tadi sudah disampaikan bahwa inovasi kita ada satu, kita buka platform kita, namanya Skill Builder. Kalau customer AWS pasti udah tahu ya, ini platform ada ribuan konten, baik konten video maupun materi, sudah lebih dari 600 yang dalam bahasa Indonesia, ini kita berikan ke guru yang kemudian menyampaikan kepada siswa. Karena produk kita ini memang 18 tahun minimal ya, jadi guru menjadi penghubung yang kemudian menyampaikan hal ini kepada siswa. Kemudian guru juga kita berikan training dan menjadi certified cloud practitioner. Karena kita mau menaikkan level guru-guru kita, mereka harus certified, dan mereka harus certified dengan sertifikasi internasional punya AWS, free. Dan sejak tahun lalu kita masukin GenAI, dan mulai tahun ini kita juga berikan sertifikasi AI for practitioner buat para guru dan buat para lulusan dari SMA, SMK, dan juga mahasiswa. Sama tujuannya, karena mereka ini dengan segala hormat buat universitas ya, kalau disorongkan antara sertifikasi internasional dengan ijazah, kemungkinan akan dilihat yang sertifikasi kredensial ini, dengan segala hormat, karena sudah cukup banyak kita melihat hal seperti ini. Dan yang terakhir, mengenai Think Big Space ini ya, jadi Think Big Space ini bukan hanya sekedar lab, tapi harapan kita bisa menjadi tempat kawacanda di muka buat para guru dan siswa untuk membuat project, menghasilkan prototype, dan ujung-ujungnya syukur-syukur bisa menjadi produk yang bisa dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang. Nah, terakhir, sebagai, jangkauan program. Jadi selama 3 tahun ini, kita sudah mencakup ke 250 sekolah lebih, 500 guru lebih, dan juga lebih dari 40.000 siswa. Target kami tahun depan kita bisa menyentuh minimal 75.000 siswa, dan di akhir 2027 bisa lebih dari 100.000 siswa dari lebih dari 500 sekolah yang terekspos dengan program kami. Dan terakhir,
good news dari Indonesia adalah pada 15 Oktober kemarin, AWS bersama dengan partner kami dan juga 2.500 guru dan siswa di 21 sekolah di Jawa Barat berhasil mendapatkan Guinness World Record untuk title The Most Apps Made in an On-Site Generative AI Event, di mana dengan menggunakan platform punya AWS yang namanya PartyRock, bisa di-googling, mereka berhasil membuat 15.749 verified GenAI apps yang sudah dikurasi oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Guinness. Jadi ini adalah official record. Tepuk tangan buat anak Indonesia. Ini membuktikan bahwa anak Indonesia punya bakat, punya talenta, tugas kita bersama untuk bisa memberikan jalan ke mereka untuk masa depan lebih baik, khususnya di bidang teknologi. Dan buat teman-teman yang mengecek apa aja sih yang sudah dibuat oleh guru dan siswa ini, bisa mengunjungin jelajah AI.id. Di sana semua ada. Silakan berselancar. Disclaimer-nya adalah, sekali Anda nyobain, kemungkinan akan keterusan dan nggak mau keluar. Karena banyak banget hal yang luar biasa. Mereka bikin tentang carbon footprint tracker, project management system, aplikasi untuk desain interior, wellness dan health, kemudian untuk diet dan lain-lainnya, healthy lifestyle, macam-macam. Ada 15 ribuan, silahkan dinikmati suguhan di Jelajah AI. Dan ini menjadi penutup dari presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Tepuk tangan untuk AWS ya, luar biasa. Tadi saya mau nanyain juga berapa banyak penerima manfaatnya ya. Oh ternyata di belakang di share-nya 40.000 siswa dan 500-an lebih guru gitu ya. Luar biasa, keren.